gitu. Gitu teman-teman. Oke, boleh aku next lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, kenapa brand harus dengerin apa kata orang di sosial media? Menurut kalian, kenapa brand itu harus ngedengerin apa kata orang di sosial media? Wait, gila. Aku kalau buka komen ini kelihatan nggak jelek nggak? Oke, 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 maaf, maaf nih ngeblur ya. Oke, jadi aku nggak buka deh. Oke, jadi intinya teman-teman, silakan ya teman-teman kalau punya opini, kalau punya pendapat, kenapa brand itu harus ngedengerin apa kata orang di sosial media, terutama si sosial media spesialisnya gitu yang harus ngedengerin apa kata orang. Sesimpel karena ya supaya brand itu dimudahkan ya untuk mendapatkan feedback atau insight dari customernya gitu. Oke lah kalau misalnya produknya tuh masih kecil ya kan, nggak perlu mungkin nggak bisa meriset sendiri gitu, bisa nanya atau bisa ngadain survei ke customer kecil-kecilan gitu. Tapi kalau segede si Faceology tadi, ya menurut aku sih udah cukup gede ya brandnya, mereka tuh harus banget gitu ngedengerin apa kata orang di sosial media sesimpel karena biar dapet insight aja saya gitu, jadi memudahkan ke merekanya juga gitu, karena kalau nggak dapet feedback, nggak dapet insight dari customernya, mau sama siapa lagi gitu mereka ditegurnya, ibaratnya gitu ya teman-teman. Itu sedikit tentang social listening itu. Kemudian aku punya ya, nah aku punya tools buat kalian yang mau melakukan social listening gitu. Ini ada ntar aku hitung dulu. Ada 7, ada 7 tools yang bisa memudahkan kalian untuk social listening gitu. Cuman aku pribadi, aku sih lebih sering melakukan social listening itu manual ya, lagi-lagi manual karena kan aku yang akan bikin konten gitu. Aku yang tahu kontennya mau isi apa aja dan aku yang tahu aku harus mencari apa gitu dari si customer atau buyer atau followers kita gitu. Cuman nggak ada salahnya juga teman-teman kalau mau mencoba tools yang aku rekomendasikan yang ada di layar kalian ini gitu. Aku sendiri sih kayaknya prefer untuk manual, kayak cari aja gitu, ngetik iseng di Twitter, lebih banyaknya di Twitter sih karena orang kan identik suka ngeluh ya, suka sambat di Twitter gitu, atau bahkan aku cari di TikTok, di Instagram agak susah ke track ya, jadi pilihannya kalau nggak di Twitter ya di TikTok gitu. Itu sosial media yang aku pilih untuk social listening gitu ya teman-teman. Lanjut coba. Wait, aku mau tanya dulu ya. Kira-kira sampai sini teman-teman apakah ada pertanyaan? Tapi aku kalau buka pertanyaan tuh jadinya abu-abu. Aku gimana ya? Aku bingung. Bentar, bentar. Wait, aku mau minta tolong ke Azalia lagi ya untuk di share screen sekalian aku baca dulu feedback dari teman-teman gitu. Wait, maaf ya tadi aku nggak kebaca. Oke, aku coba jawab dulu ya tadi. Kayaknya ke skip deh gara-gara ada layar abu gitu. Kalau kompetitor minimal berapa? Sebenarnya nggak ada minimalnya sih. Eh, Idealnya tuh berapa gitu. Tapi kalau aku nih mau riset bikin konten, aku kan harus riset kompetitor dulu ya. Minimal tuh aku kayak 3 sampai 5 itu udah cukup banget. Aku biasanya ngebagi. Aku biasanya lebih berat ke kompetitor langsung gitu dibanding kompetitor tidak langsung. Jadi kalau di em, diangkain gitu ya, kompetitor langsungnya tuh 3 akun atau 3 brand, kompetitor tidak langsungnya 2. Itu sih menurut aku cukup ya untuk melakukan competitor research gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya pertanyaannya agak panjang. Jadi nanti, jadi aku keep dulu ya pertanyaannya ke Aziana. Aku jawab di sesi Q&A. Terus ada yang tadi ya aku nanya kan, sebenarnya Ray Zukari itu marketing bukan sih? Iya bener. Bener banget sih menurut aku itu marketing banget sih, kelihatan banget gitu. Sudah sering banget nemu gini, iya. Marketing kan karena ujungnya nyenggol produk. Bener. Oke, oke. Lanjut. Oke, banyak juga yang jawab ya kenapa sosial media spesialis itu harus ngedengerin apa kata orang di sosial media gitu agar bisa lebih improve dan punya inovasi. Oke, oke, oke teman-teman. Oke, sip. Berarti aku lanjut dulu ke eh, materi selanjutnya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang aku keep untuk aku bahas di bagian Q&A session gitu. Boleh di next slide lagi, Kak?
Nah, ini, nah ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah pembahasan soal social media metrics dan improvement. Jadi lagi-lagi aku mau ngasih insight, tapi agak ke sedikit disclaimer ya. Karena sebenarnya metrics itu nggak cuma terbatas soal likes, comment, share, dan save aja gitu. Kita mungkin lebih familiar dengan engagement rate ya, yang isinya tuh yaitu tadi like, comment, share, dan save gitu. Tapi padahal metrics itu cakupannya luas dan sangat super duper kompleks gitu. Jadi biasanya untuk sosial media spesialis pemula emang cukup sih ada bahasan di engagement matrix aja gitu. Tapi buat teman-teman yang misalnya mau level up skill gitu ya, apa matrix-matrix yang aku sebutkan di PPT ini tuh harus dipelajarin juga gitu. Boleh di next. Ih, Kak. Nah, kalau ini kan di sesi sebelumnya tentang engagement matrix itu sebenarnya udah aku sebut ya di sesi sebelumnya. Iya, di sesi sebelumnya udah aku sebut. Jadi aku bakal langsung ke next slide lagi, Kak. Nah, ini matriks lain selain engagement matrix yang harus dipahami oleh sosial media spesialis gitu. Yang pertama itu adalah matriksnya reach. Definisinya adalah jumlah dari unique users yang lihat konten kita. Misalnya, aku upload konten Reels di Instagram, terus ternyata reach-nya itu 100 ribu. 100 ribu, enggak, kebanyakan mungkin 1000 aja ya. 1000 gitu, reach-nya tuh 1000. Itu artinya ada 1000 akun berbeda yang melihat konten aku. Itu adalah reach gitu. Terus kedua adalah impression atau views gitu. Artinya adalah jumlah total berapa kali konten dilihat user. Masih sama seperti konten sebelumnya gitu. Kalau tadi reach-nya 1000, kemudian sekarang views-nya jadi 10.000 gitu. Artinya itu bukan konten aku dilihat sama 10.000 orang. Nggak kayak gitu. Artinya adalah konten aku udah dilihat sebanyak 10.000 orang. Bisa jadi yang ngelihatnya mah cuman 500, cuman 1.000 gitu. Cuman tapi mereka ngulangin terus ngelihat konten itu sehingga Instagram menganggap itu jadi jumlah impression atau jumlah views gitu. Semoga teman-teman gak pusing ya karena sebenarnya itu cukup mudah untuk dipahami gitu. Kemudian yang ketiga adalah matrix audience growth gitu. Ini adalah definisinya jumlah kenaikan followers di setiap periode, yang mana itu biasanya jadi KPI atau OKR umum anak sosmed lah untuk gedein akun sosial media gitu ya. Terus yang keempat adalah ini adalah click through rate atau CTR gitu. Ini itu adalah persentase user yang klik tautan dari sebuah postingan di sosial media. Mungkin contohnya gini deh. Kayak misalnya aku posting konten di LinkedIn ya. Terus aku kasih linkin, aku bikin kontennya tentang 10 course gratis gitu ya. 10 course gratis untuk job seeker gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut course-nya, atau detailnya, silahkan klik link berikut. Biasanya kalau di LinkedIn kan, kalau kita naruh link, itu bisa diklik. Berbeda dengan di sosial media lain ya. Kalau di Twitter juga masih bisa. Nah, itu yang dihitung sama LinkedIn. Berapa banyak orang yang akhirnya ngeklik tautan tersebut atau link tersebut dalam sebuah postingan. Itu adalah click to rate gitu. Kemudian, ada conversion rate gitu. Ini adalah persentase user yang melakukan tindakan, baik membeli, mendaftar, atau mengisi formulir setelah berinteraksi dengan suatu konten di sosial media. Misalnya, kalian mungkin sering ya lihat konten-konten iklan, itu CTA-nya pasti klik di sini untuk membeli, atau enggak klik di sini untuk join webinarnya, atau enggak misalnya klik untuk dapatkan promo lebih lanjut dan sebagainya gitu. Itu adalah eh, cara Instagram atau cara sosial media lain menghitung berapa banyak orang yang melakukan tindakan, entah pada akhirnya dia tuh daftar si webinar itu atau dia akhirnya membeli produk tersebut dari konten yang diiklankan. Intinya seperti itu. Gitu ya teman-teman, semoga nggak pusing, tapi kalau nggak paham sekarang gitu ya, benar. Kalau klik daftar beasiswa sama Kak, sama yang intinya user itu ngeklik dulu, terus dia melakukan sesuatu tindakan gitu, entah itu daftar atau membeli atau mengisi formulir gitu. Intinya ada tindakan. Jadi mereka nggak cuma sekedar ngeklik doang. Itu yang ngebedain CTR sama conversion rate gitu ya. Semoga nggak pusing. Tapi kalau di awal untuk newbie, untuk sosial media pemula, itu nanti lambat laun itu juga bakal ngerti gitu seiring berjalannya waktu gitu ya teman-teman. Boleh di
Next slide lagi. Nah, kenapa sih sebagai social media specialist itu harus benar-benar memahami matrix gitu? Kenapa kita harus melakukan improve through matrix gitu? Karena sejatinya teman-teman, konten itu bukan cuma soal senang-senang doang. Konten itu bukan cuma soal joget-joget doang, ngikutin audio yang lagi viral gitu, atau yang kelihatannya cuma yang bagian seru-seru doang gitu ya. Konten itu adalah sebuah solusi. Itu yang harus teman-teman ingat gitu ya. Solusinya bebas, solusinya bisa menghibur, solusinya bisa mengedukasi, bisa menginformasi sesuatu gitu ya. Itu adalah sebuah value gitu. Tapi ketika value itu tidak didukung data, ya sama aja dengan bohong, teman-teman. Data di sini tuh juga bisa diambil dari matrix tadi gitu di slide sebelumnya. Jadi kalau mau misalnya misalnya mau improve kontennya kayak sosial medianya kayak gitu, jauh sebelum melakukan competitor research, please do evaluate matrix yang kalian punya gitu. Sejauh mana matrix yang kalian punya saat ini, itu bisa kalian improve ke depannya. Jadi kalau bikin konten, yang pertama-tama kalau beneran mau laku nih ya, kontennya mau mau ngasih value gitu ya, harus berdasarkan data dari performa konten di periode tertentu gitu, teman-teman. Boleh langsung di next slide lagi, Kak. Nah, ini aku sebenarnya ini typo ya, sorry. Itu sebenarnya bukan engagement matrix, tapi lebih ke cara improve matrix selain engagement matrix. Karena kan sebelumnya aku udah sebutin tuh, kalau misalnya kontennya mau banyak yang likes, berarti video atau visualnya tuh harus bagus banget, harus ngehook banget. Kalau mau banyak yang komen, berarti kontennya itu harus bisa nge-trigger orang untuk ngekritik dan lain sebagainya macamnya gitu. Di sesi kemarin udah aku jelasin. Nah, ini adalah cara improve matrix lain selain engagement matrix. Misalnya, kalian mau konten itu reach-nya bisa luas gitu, bisa sampai nge-grab non-audien, bahkan sampai nge-follow gitu ya. Caranya gimana? Ya cobalah cari ide atau topik yang masuk ke lintas generasi gitu. Makanya kalau ketika kalian buka Instagram, itu kan di-explore Reels-nya itu banyak akun-akun yang nggak kalian follow sebelumnya gitu, termasuk di aku gitu. Kenapa bisa masuk ke kita? Karena pertama mutual mutual kita mungkin bisa jadi nge-likes, terus juga eh, nge-share ke kita aja si topiknya tuh masuk gitu. Akan bila ide topik yang masuk ke lintas generasi kalau mau reach-nya tuh lebih besar gitu. Kemudian kalau mau impression-nya yang ditargetin nih jadi lebih besar gitu. Gimana caranya? Bikinlah konten yang durasinya sependek mungkin gitu. Itu di Instagram biasanya lebih work gitu ya. Bikin konten video sependek mungkin supaya videonya itu ngeloop. Jadi Instagram itu menilai konten kamu tuh udah ditonton beratus-ratus ribu kali gitu. Padahal ya gimana nggak ditonton berkali-kali kalau videonya itu cuma 3 atau 5 detik gitu. Terus kemudian untuk improve audience growth, ini kan sebenarnya lebih ke follow ya. Ya, sajikanlah konten yang punya benefit atau bervalue gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada campaign nih ya, terus mau nargetin click through rate-nya itu supaya tinggi gitu ya. CTA-nya harus jelas. Kayak misalnya cukup kayak kalau mau informasi lebih lanjut, klik link di bawah ya, atau misalnya hubungi nomor WA di bio ya, atau ya apapun lah informasi yang mau kalian kasih tahu ke audiens gitu yang jelas CTA-nya itu harus clear gitu teman-teman. Kemudian untuk conversion rate gitu ya, ini tuh lebih ke uh, urgensinya harus tinggi banget. Mungkin kalau conversion rate ini tuh lebih ke ads ya, tapi kayaknya teman-teman juga pernah nih ketika buka website yang cocok banget gitu, yang bagus banget. Kayak misalnya aku nemu akun, bukan akun, website yang kemarin deh yang aku kasih tutorialnya ya, aku kan kemarin ngasih rekomendasi website untuk cari keyword ya, untuk cari kata kunci. Nah, karena aku pakai akun yang gratis, pakai yang enggak yang berbayar gitu, maka kan si fiturnya itu terbatas gitu. Tapi ada pilihan nih di websitenya, kalau mau tahu lebih detail, boleh daftarkan email kamu atau nomor WhatsApp kamu gitu. Jadi kan itu urgensinya tinggi ya. Ketika aku mau mendapatkan fitur yang lebih banyak, aku mau cari informasi yang lebih detail, oh iya berarti aku harus kirim email aku dulu nih, aku harus sign up pakai nomor WA misalnya gitu. Sehingga aku bakal dapat produk yang aku mau gitu. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Gitu. Boleh dilanjut lagi, Kak? Nah, ini adalah
take away sih ya buat teman-teman yang mau eh, makin jago gitu di sosial media. Rajin-rajin monitoring akun sosial media yang engagementnya tuh tinggi. Karena kayaknya kalian juga punya ya akun content creator atau brand yang memang anehnya sih kontennya tuh selalu tinggi gitu engagementnya. Sering FYP atau sering muncul di explore reels kalian gitu. Terus kemudian latihan buat analisis konten viral. Karena ya teman-teman, konten viral itu nggak ujuk-ujuk beneran ada jawabannya gitu. Meskipun kitanya sebagai kreator nggak nyangka gitu kenapa kontennya viral ya pasti ada alasannya gitu. Kenapa konten tersebut bisa viral gitu. Cara tahunya bisa pakai rumus 5W plus 1H gitu. Cuman aku nggak tahu ya, kalau sekarang tuh masih relevan nggak pakai 5W plus 1H, karena jujur eh, kalau aku sih suka juga sih pakai 5W plus 1H, tapi lebih ke kayak analisisnya ya udah apa adanya aja gitu. Kalau viral ya mungkin emang kontennya bermanfaat, emang kontennya menghibur banget, emang kontennya tuh relate banget sama aku gitu. Dan selanjutnya adalah keep practicing teman-teman. Latihan aja terus, karena untuk menjadi social media specialist atau bahkan sampai expert di bidang sosial media tuh benar-benar nggak ada idealnya harus belajar misalnya seminggu baru nanti jago gitu. Bahkan kita belajar teori kayak 4 sesi ini aja tuh belum tentu ngebikin kita langsung jadi jago besoknya gitu. Tapi paling tidak dengan mempelajari teorinya, dasarnya, pas nanti kalian mau improve, itu bisa jauh lebih mudah gitu, teman-teman. Boleh di next slide lagi, Kak? Silahkan, teman-teman. Apakah ada pertanyaan terkait materi berikut? Tapi tadi oh ya teman-teman, tapi aku ini ya, em, aku kasih kesempatan buat teman-teman yang mau open mic dulu gitu untuk bertanya gitu. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh? Oke, ini kayaknya ada nih dari Mbak Wulandari. Oke, boleh. Boleh, boleh, Kak. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya maaf ya nggak open video. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak Diva mau tanya nih tentang penting nggak sih yang kalau di Instagram itu kan ada contreng biru gitu ya. Ada yang contreng biru kan kalau saya amati tuh ada yang contreng biru tapi yang like banyak, yang ininya banyak. Tapi ada yang contreng biru misalnya di apa ya orang jualan itu kayak kemarin kayak Royal Canin kayak gitu-gitu akunnya yang like nggak terlalu banyak gitu. Nah saya pengen Hmm, pengen nanya itu seberapa penting nggak sih, berapa berpengaruh nggak sih contreng biru itu apa cuma untuk oh diakui nih ininya apa akunnya gitu ya. Kasih ya oke. Kak. Oke, thank you Mbak Wulan dari pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya penting apa nggak penting, mungkin kalau ditanya zaman 2015 menuju 2018 tuh centang biru seorang kreatif gitu ya. Tapi kayaknya kalau sekarang menurut aku sih lebih balik ke value kontennya gitu loh. Karena aku juga nggak jarang ya ketemu content creator atau brand yang memang value-nya tuh bagus banget gitu ya, engagementnya juga tinggi banget, tapi mereka nggak punya centang biru gitu. Mungkin ya emang nggak mau juga ya, karena kalau centang biru tuh sifatnya bisa di ini, bisa di request gitu. Mungkin kalau misalnya setiap content creator yang request centang biru tuh ngerasa kayak ya perlu mungkin, tapi biasanya lebih ke content creator ya. Kalau content creator kan banyak banget tuh centang yang udah centang biru gitu. Karena balik lagi ya, kalau content creator tuh kan personal branding gitu. Mereka nggak punya produknya. Justru dengan bantuan si centang biru mungkin ngebantu mereka untuk lebih terlihat terlihat kredibel gitu. Beda sama brand atau produk ya. Kalau brand sama produk kan yang kita nikmatin USP dari produknya, manfaat dari produknya gitu. That's why nggak terlalu yang penting banget. Tapi aku tidak, bukan berarti tidak melarang gitu ya setiap brand
untuk merequest centang biru gitu. Semoga menjawab ya Mbak Wulandari. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut, Oke, ini ada dari Rajwinder. boleh. Oh, Halo, gimana gimana nih? iya. Thank you Kak atas kesempatannya. Aku mau nanya nih kan dari tadi kan kita ada ngebahas soal kompetitor-kompetitor kayak gitu. Nah, kita ini kebetulan aku lagi handle em, akun soal beasiswa gitu kan banyak ya ininya Mhm. kayak contohnya kayak Kobi atau Skoter yang by ruang guru. Nah, em, apakah saya apakah di timku itu bisa melabeli mereka itu sebagai kompetitor langsung atau seperti apa ya? Karena kan pertama juga eh, saya ini kan baru merintis Hmm. dan aku belum tahu nih yang dimaksud dengan kompetitor langsung dan juga kompetitor tidak langsung. Kalau untuk dari sisi untuk beasiswa sendiri, mungkin boleh nggak kasih contoh Kak, kompetitor langsungnya itu apa dan kompetitor tidak langsungnya itu seperti apa yang mungkin nggak ketahui gitu. Jadi seputar beasiswa. Jadi Oke. pengenalan tentang beasiswa sama bimbingan-bimbingannya deh gitu untuk luar negeri bimbingannya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Rachwinder. Oke, mungkin kalau beasiswa ya, aku tuh tahu akun namanya Sejuta Cita ya. Kamu tahu nggak Sejuta Cita? Itu kayak beasiswa untuk mahasiswa ya, kalau aku nggak salah. Coba aku cek ya. Jadi kalau misalnya mau cari kompetitor langsung tuh bener-bener cari brand yang produknya tuh sesama itu gitu. Iya untuk masa. Iya, misalnya tadi Rachwinder tuh sekarang lagi handle-nya akun beasiswa gitu. Bener-bener cari brand yang sama sih. Kayak tadi aku bilang ya, aku nemu Sejuta Cita itu bener-bener mostly tuh kayaknya beasiswa semua ada isinya. Terus juga yang kedua adalah kalau nggak salah aku pernah nemu aku namanya Chinese Education kalau aku nggak salah ya. Jadi itu beasiswa untuk orang-orang atau mahasiswa yang mau sorry siswa yang mau kuliah di di Cina gitu. Jadi usahakan mencari kompetitor langsung yang benar-benar produknya sesama itu. Saking samanya tuh nggak ada pembedanya. Menurut aku itu sih ya kalau untuk kompetitor langsung gitu. Semoga menjawab ya. Boleh tuh ditengok akunnya Sejuta Cita. Menurut aku itu bagus sih. Gitu. Aku sambil cek Oke, pertanyaan. mungkin sambil nunggu ya, ngecek juga. Teman-teman yang mau nanya secara langsung boleh langsung raise hand. Oke, teman-teman aku sambil baca dari chat ya, Kak. Oke, bentar. Tadi ada pertanyaan yang aku keep. Tadi minimal kompetitor udah aku jawab kan ya. Kalau kita punya brand sendiri, terus masih pemula, yang kita jadiin kompetitor itu yang selevel pemula atau ambil yang udah ahli Kak. Apa aja batasan cara kita memilih kompetitor? Oke, ini bagus banget sih. Jadi kayak dulu tuh ya, aku bikin akun personal branding tentang social media career and tips. Itu aku nge-benchmarkingnya tuh ke em, akun-akun yang selevel aku sih enggak, mungkin lebih tinggi dikit dari aku, tapi aku nggak nge-benchmarking akun yang beneran tinggi banget yang sampai kayak aduh kayaknya aku belum bisa ngejar mereka deh untuk saat ini gitu. Jadi aku selalu pilih level yang nggak selevel aku, tapi mungkin lebih senior dikit di aku. Mungkin secara numbers aku akan benchmarking ke kreator yang followersnya udah 10.000, 20.000 gitu. Kalau udah di atas 50.000 aku rasa aku belum bisa gitu untuk ngejar target ke situ. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Itu sih menurut aku gitu teman-teman. Terus tadi pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari Ziana. Semoga menjawab ya. Terus,
ada yang tanya ya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan brand kita. Sebenarnya itu lebih ke ini sih, lebih ke kitanya yang tahu ya nggak sih? Soalnya kalau ngebahas soal value, itu pasti harusnya sih udah dipikirin dulu ya sebelum kita nge-launching brand kita gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman mau launching bisnis gitu ya, kan setidaknya teman-teman pasti udah ngelakuin yang namanya competitor research ya secara produk gitu. Biasanya sih aku rasa bisa kalian lihat untuk menemukan kelebihan tuh adalah dengan mencari kekurangannya kompetitor gitu. Terus kita ATM lah istilahnya gitu, amati tiru modifikasi gitu. Itu bisa jadi kelebihan untuk kita gitu. Terus, ntar ya aku, oh ya tadi udah aku jawab ya. Oke. Ada nih yang ada yang bertanya ya. Kalau buat perusahaan monopoli, itu bagaimana Kak kalau nggak dengerin keluhan konsumen? Nah, karena monopoli ya, menurut aku sih sebenarnya reputasinya bakal jadi jelek aja gitu. Teman-teman mungkin pernah ya atau sering gitu baca orang-orang yang komen ke akunnya KAI gitu. Itu banyak banget orang yang ngeluh gara-gara sebenarnya fasilitasnya KAI itu kadang kurang, terus juga suka pernah ada kasus eh, pelecehan seksual gitu. Tapi ya kalau mereka nggak mendengarkan keluhan konsumen itu pasti reputasinya jadi buruk aja sih gitu, citranya jadi buruk gitu ya menurut aku. Makanya tim PR atau tim sosial medianya tuh harus baik gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Oke, noted. Berarti 10K followers dulu ya, Kak. Benar. Kalau aku ya, itu aku kalau aku ditanya gitu aku akan nge-benchmarking ke followers yang udah 10K gitu ya. Oke, teman-teman. Kayaknya ada yang ke-skip nggak ya? Aku takut ada yang ke-skip sih. Ada lagi kah yang mau bertanya, teman-teman? Sambil scrolling ke atas. Wait, wait. Ini ada yang Bentar, bentar. di kolom Ada lagi Q&A nih. nih, Kak Adifa. Dari Sondang. Boleh. Kamu mau tanya, kalau buat akun bisnis di Instagram dan mau nge-branding, baiknya posting berapa konten per hari? Atau ada ketentuan tertentu nggak, Kak? Em, sebenarnya nggak ada baiknya berapa dan nggak ada idealnya berapa gitu. Itu sesuai sama konten plan yang udah dibikin. Tapi lagi-lagi ya aku balikin ke akunnya itu produknya apa, atau ngebahas tentang apa. Kalau misalnya akun yang produknya tuh si konten itu sendiri ya, mungkin agak lebih banyak sih, sehari bisa 3 sampai 5 konten gitu atau 5 postingan, karena dulu kan aku di media tuh jadi aku ngerasain kalau sehari itu ya minimal banget 2 sampai 3 tuh harus rutin ngeposting gitu. Tapi kalau misalnya akunnya tuh di luar dari media, terus juga bukan yang produknya itu berupa konten gitu ya, untuk pemula sih menurut aku sehari satu tuh juga cukup ya, asalkan konsisten gitu. Jadi nggak ada sehari yang bolong gitu. Itu menurut aku ya teman-teman. Semoga menjawab ya. Tadi siapa Kak namanya? Sondang, Kak Sondang. Iya, betul, dari Kak Sondang. Kemudian ini ada juga dari Kak Alfa. Kak Diva mau nanya, kalau ada yang komen negatif tentang brand kakak, misal, baiknya apa yang kita lakukan? Apakah menghapusnya? Mm-mm. Oke. Oh iya, aku juga pernah sih ada pengalaman kayak gini ya teman-teman, di komen negatif gitu ya sama sama audiens gitu. Baiknya adalah caranya adalah em,
pertama-tama kalau misalnya ternyata konten yang kita bikin itu beneran salah, udah akuin aja. Itu bener-bener kayak cara paling, menurut aku cara paling em, apa ya sebetulnya? Dibilang ya normal lah ya, berarti kayak normal itu cara paling normal untuk merespon apa komentar negatif atau masukan negatif itu dengan mengakui jika kontennya memang salah gitu ya. Terus juga bilang thank you, jangan lupa teman-teman ya, karena udah diingatkan gitu. Misalnya feedback atau insight itu berguna untuk konten kita ke depannya, say thank you, jangan lupa. Terus ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya konten kita tentu suatu konten itu pasti menimbulkan pro dan kontra ya. Selagi selagi masih ada orang yang pro, itu menurut aku eh, nggak apa-apa sih gitu didiamin aja atau dikasih respon dengan like gitu. Tapi kalau misalnya si orang tersebut tuh nge-DM ke kita nih, aksinya tuh udah berupa ke DM terus marah-marah kayak gitu, ya jelaskan secara baik-baik aja sih. Nah, itu yang jadi skill barunya sosial media spesialis ya. Kalau teman-teman nanti jadi sosial media spesialis itu juga mencakup atau palu gada jadi PR juga gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjaga citra atau image dari brand yang teman-teman pegang gitu. Pokoknya hati-hati dalam berkomentar, apalagi kita kalau ngomongnya sama audiens atau sama followers atau sama netizen tuh bisa jadi eh, kalau kita yang nggak hati-hati gitu, kitanya yang bakal dirujak sama mereka gitu. Gitu. Semoga menjawab ya. Berarti, berarti Kak, ada yang tanya ya, berarti Kak lebih baik punya brand ya Kak, kalau buat konten. Enggak juga, misalnya kalau belum punya brand tapi mau marketingin diri sendiri gitu, personal branding, juga bagus kok Kak gitu. Malah sih menurut aku ya, kalau punya brand tuh kan nggak semudah itu ya gitu. Tapi kalau kita marketingin diri kita gitu ya, itu jauh lebih mudah nggak sih? Karena kita nggak perlu produksi apa-apa gitu selain marketingin kelebihan dan skill yang kita punya gitu di sosial media. Syukur-syukur bisa jadi personal branding yang bagus sampai akhirnya bisa jadi ngebuka kesempatan yang luas gitu, terutama di bidang kerja gitu. Gitu. Tapi kalau mau langsung punya brand, kalau udah ada modalnya, kalau udah ada timnya gitu ya, itu juga bagus-bagus aja gitu, Kak. Semoga menjawab ya. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak Anissa. Oke. Apa ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Coba sih aku scroll lagi, aku takut banget ada yang keskip pertanyaannya. Betul banget, bikin brand sendiri itu menantang banget, mana timnya sendiri, ingin segala bisa. Iya, ya benar-benar banget. Karena kayaknya bikin brand itu emang challenging banget ya, teman-teman. Untuk memulainya aja tuh, aduh, perlu perlu banyak modal gitu, bukan cuman modal eh, uang doang gitu ya. Banyak public figure yang batasin komentar dan nah ini nih, banyak sebenarnya itu jadi ini ya, jadi kayak behaviornya content creator atau influencer di Indonesia gitu. Ketika mereka diserang gitu ya di kolom komentar itu pasti langsung buru-buru ditutup atau dibatasin komentarnya. Sebenarnya selain untuk menjaga mental health-nya dari si content creator ya, ya maksudnya mungkin karena infonya masih ngambang, mereka belum klarifikasi gitu. Satu-satunya cara yang paling mudah untuk mereka lakukan itu adalah dengan membatasi komentar gitu. Karena biasanya kalau isunya udah benar, udah terkonfirmasi, mereka bakal apa klarifikasi anyway gitu. Itu cuma cara mereka untuk menghandle sejenak gitu ya, supaya nggak diserang banyak gitu sama netizen. Apalagi netizen Indonesia kan ya Allah serem banget sih aku kayak galak-galak gitu. Terus apa ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mungkin pertanyaannya ke skip sama aku? Oh ada yang mau tanya, boleh boleh raise hand. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Alifa, bener-bener ngasih banyak yang baru sih, terutama tentang sosial media ya. Tadi aku yang komen tentang
bangun brand sendiri. Mungkin Kak Oh Diva bisa alah. bantu Mm-mm. dicek juga Instagram aku tentang Boleh, boleh. taup.id ya. Apa namanya? THAWB.id. Karena ini kesempatan terakhir juga ketemu Kak Diva, jadi sekalian Ya, diulas ya. dari awal. Menurut Kak Diva gimana Betul. itu ya? Boleh, boleh. Aku ini ya yang clothing brand, sorry. Ya, Benar kan? Oke. betul-betul. Oke, Nah, lanjut, lanjut. kemarin sempat dibahas juga sama Kak Fandi yang ilmu-ilmu sebelumnya ya tentang content marketing, terus tentang analisis copywriting juga. Nah, sarannya kalau yang memegang semodel brand pria itu ya eh, apa namanya sosial media spesialisnya juga lebih cocok ke pria gitu ya. Nah, Hmm. nah di sini kan yang megang aku sendiri nih ya, eh, cewek. Apakah itu juga menghalangi majunya suatu brand gitu ya? Karena yang megang spesialisnya bukan yang apa namanya yang seirama gitu ya? Karena itu kan pegang buat fashionnya cowok gitu ya kayak. Hmm, 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 hmm. Nah, karena saking eh, apa namanya terbatasnya juga untuk apa maju ke produknya, untuk fotonya gitu ya, karena semuanya coba dihandle dan akhirnya di sisi-sisi tengah-tengah konten Hmm. aku selipin tuh banyak apa namanya kata-kata mutiara lah, apalah gitu kan. Hmm, hmm. Nah, nah itu mungkin masukan-masukannya untuk nge-engage lebih tinggi lagi atau evaluasinya apakah harus semua kontennya dihapus dulu, diulang dari awal, terus didesain dari awal atau itu gimana gitu Kak? Oke. Oke, Kak Aziana, thank you ya pertanyaannya. Aku sambil melihat akun sosial medianya. Kalau aku boleh berpendapat gitu ya, sebenarnya kan jadi sosial media spesialis atau nantinya bakal handle sebuah brand itu nggak harus dikotak-kotakan gitu. Jadi kalau misalnya brandnya adalah cowok, fashion cowok gitu, berarti yang lebih familiar tuh cowok gitu. Karena nggak, maksud aku kayak kurang berlaku aturan seperti itu gitu, Kak. Soalnya brand-brand owner dari Sosiola, dari Avoskin, terus dari mana lagi gitu, aku lupa itu adalah cowok. Padahal produknya untuk cewek gitu. Karena pun juga pernah ada di perusahaan yang mungkin ini aku dulu ada di sebuah edutech dan mostly memang target marketnya adalah cowok karena service yang ditawarin adalah untuk level up skill coding, terus juga data science, data engineer yang mana itu lebih familiar dengan pekerjaan cowok gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada cewek juga gitu. Nah, untuk aku bisa ngikutin bikin konten dengan target market yang cowok itu adalah rutin-rutin untuk ini aja sih untuk cari tahu gitu. Kira-kira tuh pain point mereka tuh seperti apa gitu. Karena menurut aku tetap bisa dikejar gitu. Kalau aku lihat nih dari akun Instagramnya Taught ID ini tuh lebih ke apakah behavior laki-laki ketika bermain sosial media itu akan familiar gitu dengan konten-konten quotes gitu. Aku rasa sih cowok-cowok tuh nggak terlalu yang em, butuh banget gitu konten atau informasi dalam berupa quotes. Mungkin kalau cewek, iya ya, aku rasa cewek tuh lebih lebih engage gitu sama konten-konten quotes gitu ya. Pertama itu. Terus yang kedua, menurut aku ya Kak, karena ini kan fashion baju ya gitu. Mungkin juga bisa dikasih kontennya tuh lebih ke video gitu kayak nunjukin styling pakai apa premium daily muslim wear itu seperti apa itu kan jadi unik ya supaya cowok tuh lebih apa ya lebih konsumsi kontennya tuh langsung aja gitu karena aku nggak tahu ya mungkin kalau di sini ada teman-teman cowok ya mereka tuh lebih apa ya lebih ke mereka tuh kalian tuh ya ini teman-teman yang cowok di sini apakah lebih suka konten yang bentuknya carousel, feed atau reels gitu. Tapi karena ini bentuknya adalah fashion, produknya fashion gitu menurut aku akan lebih familiar kalau kontennya itu lebih ke video gitu. Apa aja itu misalnya styling baju, mix and match gitu. Intinya sesuatu yang ada contohnya gitu, ada peragaannya supaya ya kena aja sih menurut aku gitu ya. Terus kalau aku lihat hmm, di ini ya, di akun sosial media itu kayaknya lebih enak kalau ada sosok eh, sosok prianya gitu yang pakai atau try on
si baju-baju dari Tawab.id ini gitu Kak. Jadi mereka lebih kebayang karena kalau kita memposisikan diri nih sebagai buyer ketika melihat baju-baju fashion cewek gitu yang lucu-lucu, mungkin kita akan jauh lebih tertarik dan lebih mantengin ketika kontennya itu ada yang try on gitu, ada yang coba. Jadi kita ada bayangan gitu. Oh, kalau bajunya dipakai sama dia tuh kayak gini ya. Berarti kalau di aku bakal kayak gini gitu looksnya. Menurut aku sih lebih ke itunya aja sih yang dimainin gitu. Jadi kalau misalnya Kak kalau Kak Ziana mau improve gitu sosial medianya, menurut aku lebih banyakin ke riset. Kira-kira cowok-cowok tuh lebih sering mengonsumsi konten yang seperti apa? Karena menurut aku pasti bakal beda sih sama cewek. Cara mereka bermain sosmed tuh bakal berbeda gitu. Boleh di risetnya tuh mulai dari kayak dari keluarga aja. Tanya aja adik atau kakak atau ayah mungkin atau om yang juga main sosial media. Mereka tuh sukanya mengonsumsi konten seperti apa. Terus kemudian juga coba sosial medianya tuh dibikin lebih hidup dengan ada model atau contoh orangnya gitu supaya ketika orang yang melihat Instagramnya atau sosial medianya tuh lebih kebayang aja gitu. Ketika dipakai sama kita, oh ternyata looknya mungkin nggak bakal jauh beda gitu. Menurut aku sih selebihnya seperti itu ya Kak. Jadi tetap bisa diimprove gitu. Semoga menjawab ya Kak. Rupas. Ada nih yang rekomendasiin kontennya Rukas Iya Kak, Rukas.co. udah jelas. Makasih banyak ya. Rukas. Didoakan juga ya Kak, biar bisa jadi, Amin. biar bisa nge-hire Semangat. spesialis kayak Kak Adifa juga. Betul, betul. Oke, Semangat makasih. Kak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang pengen ditanyain, mumpung sekarang pertemuan terakhir ya sama Kak Adifa. Dimanfaatkan Benar-benar. sebaik mungkin gitu, teman-teman. Mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, boleh ya teman-teman kalau masih ada ini pertanyaan tentang sosial media. Kayak lagi aku sambil scroll pertanyaannya ya. Mungkin sambil menunggu nih, Kak Adifa, aku juga ada pertanyaan Iya ya ya. Kak. Mm-mm. Boleh, boleh Kak. Nah, kalau Kak Adifa sendiri sebetulnya belajar sosial media ini tuh waktu kuliah atau justru di tempat kerja gitu? Karena kan di sini banyak nih aku lihat-lihat ya yang masih pada kuliah juga. Jadi tuh aku pertama kali belajar digital marketing tuh pas mau skripsian Kak. Karena udah Hmm, deket-deket mau cari kerja kan, tapi skill aku kayaknya tidak memumpuni gitu pada saat itu. Jadi aku rasa aku harus segera nih belajar soal digital marketing dan awalnya tuh aku ngerasa harus belajar digital marketing karena simply karena aku lulusan marketing aja sih gitu. Dan aku ngerasa oke. iya di kampus aku tuh belajarnya tentang basic atau fondasi marketingnya gitu. Sedangkan untuk pembelajaran soal digitalnya itu belum terlalu belajar soal itu gitu. Makanya aku cari lah gitu lewat online-online course yang gratis, terus juga ikut-ikut bootcamp sama kayak teman-teman yang sekarang lagi ikut bootcamp gitu ya. Aku tuh juga dulu sama gitu journey-nya. Sampai akhirnya ya Kak, aku tuh dulu kan pertama-tama ikut full stack digital marketing dulu. Tapi Hmm, akhirnya aku mutusin ke social media marketing gara-gara aku melihat peluangnya lebih gede gitu dan lebih lebih fresh graduate friendly gitu. Makanya aku apply keterusan dan sekarang kayak ya udah gitu. Aku terusin aja gitu. Gitu. Bisa banget jadi pembelajaran ya, Kak, buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin masih mahasiswa, terus juga, aduh bingung, ya di kuliah juga sebenarnya nggak diajarin. Ternyata bukan cuma teman-teman aja gitu ya, tapi Kak Diva, terus kayak pemateri-pemateri yang sebelumnya juga sebetulnya waktu di kuliah tuh memang nggak diajarin. Tapi Benar, benar. makanya fungsi ikutan bootcamp gitu ya bisa banget nih jadi jembatan buat temen-temen tak kerja atau misalnya tadi kayak Kaziana ya punya brand sendiri seperti itu ya. Jadi bisa banget nih teman-teman. Betul. Kayaknya banyak yang Akhirnya relate benar-benar gitu ya ini. banyak yang relate akhirnya nge-trigger untuk bertanya nih, Kak. Katanya ada yang nanya lagi nih. Oke. Untuk
paling basic itu apa dulu Kak yang harus dilakukan sama seorang sosmed spesialis mungkin ya gitu. Basicnya adalah Hmm. em, bikin konten yang diupload ke sosial media itu aja sih. Intinya itu gitu. Cuman kalau dari segi skill mungkin teman-teman juga harus belajar soal marketing. Karena kan di sosial media tuh tujuannya untuk marketing suatu produk gitu. Jadi intinya harus belajar basic marketing kayak marketing mix, STP, research kompetitor gitu tuh. Pokoknya materi-materi dasar dari marketing itu harus dipelajarin gitu. Abis itu ya kalau soal sosial medianya, soal platformnya itu kan lebih ke teknikal ya, yang mana seiring berjalannya waktu tuh teman-teman bakal paham gitu. Dan terlebih lagi, kita kan semua adalah user sosial media ya. Jadi pasti lebih familiar lah dengan sosial media itu seperti apa gitu. Marketing adalah kunci teman-teman gitu. Ada yang jawab lagi? Boleh dong sharing career path-nya sosmed spesialis. Oke, dari Karini. Mungkin Karini ini pengen ya jadi sosial media spesialis, terus penasaran gitu ya Oke. jenjang karirnya seperti apa. Dan FYI, teman-teman, dulu tuh aku sempat ngeraguin bekerja menjadi sosial media spesialis karena aku pikir nanti ketika aku sudah berumur 30 tahun, 40 tahun gitu, apakah aku yang sudah menjadi ibu-ibu ini akan masih relevan gitu bekerja di bidang sosial media gitu. Aku awalnya sempat ragu, bahkan pengen kepikiran untuk switch career, tapi setelah aku belajar sosial media lebih dalam, terus juga aku ketemu banyak orang, aku ketemu senior aku ketemu sama profesi sosial media spesialis gitu. Karir path-nya sosmed spesialis tuh luas banget gitu. Misalnya di tahun pertama teman-teman bisa jadi staff gitu, bisa jadi associate gitu. Mungkin 2 sampai 3 tahun kemudian setelah skillnya ikut berkembang juga teman-teman bisa jadi senior atau bisa jadi lead gitu. Kalau udah jadi social media lead gitu ya, teman-teman kesempatan untuk masuk jadi anak brand marketing, jadi produk marketing, terus juga jadi head of community, head of brand communication itu bisa banget teman-teman. Cuman ya itu ya, karena mungkin em, banyak orang yang ngerasa kalau kerja di sosial media tuh cuma bikin konten doang gitu taunya. Padahal landscape-nya itu, scope-nya itu luas banget. Bahkan teman-teman bisa jadi chief of marketing gitu tuh jadi kayak level marketing paling tertinggi gitu. Berangkatnya dari sosial media. Jadi itu benar-benar tergantung dari skill yang kalian asah. Terus juga menurut aku bahasa ya, komunikasi. Karena kita kan banyak em, bergelut di bidang komunikasi, jangan lupa belajar bahasa Inggris gitu. Karena dengan belajar bahasa Inggris, hopefully gitu ya, karir kalian tuh bisa makin melejit gitu, teman-teman. Jadi intinya karir path-nya itu eh, luas gitu, panjang banget, teman-teman. Nggak cuma nge-stuck jadi social media staff doang gitu. Atau mungkin teman-teman bisa juga jadi content creator, jadi influencer yang bahkan apa uangnya tuh bisa lebih banyak dari kerja kantoran gitu. Ada yang tanya-tanya lagi. Oh nih, em, Kak, motivasinya dong gimana kalau kita yang lagi merintis personal branding di sosmed, terus stuck atau lagi bosan banget gitu karena konten kita nggak goals atau FYP juga. Lagi stuck banget gitu. Apa yang bisa bikin semangat lagi, Kak? Oke, sebenarnya kalau personal branding itu harus berangkat dari minat. Entah itu minat atau pengetahuan atau skill yang kalian punya gitu karena itu jadi bahan yang kalian jual ke audiens gitu ya tapi wajar sih menurut aku karena nggak selalu yang kita minat itu selalu bikin kita termotivasi gitu ya kalau stuck dikit-dikit sih ada ya tapi balik lagi deh dari ke Ahmad Hanif ini tuh pengen ngelakuin personal branding tuh untuk apa gitu balik lagi ke tujuannya kayak aku nih misalnya dulu aku sempat kepikiran bikin akun personal branding tuh semata-mata cuma untuk supaya di notice HR gitu. Supaya aku dapat kesempatan kerja cuman gara-gara bikin konten gitu. Tujuannya itu sampai akhirnya ketika beneran ada HR yang ngenotis aku dan ngajak aku kerja, aku berhenti berhenti bikin personal brandingnya karena tujuannya tuh cuman sependek itu gitu. Jadi tolong em, apa ya dikilas balik lagi nih tujuan personal brandingnya apa gitu. Entah biar dapat pekerjaan atau misalnya emang suka sharing gitu ya sama audiens terus juga atau tujuan akhirnya tuh supaya terkenal, supaya nanti ketika punya bisnis ngepromosin itu jauh lebih mudah. Jadi tuh dikilas balik lagi aja, goalsnya apa gitu dan selalu ingat aja sih goalsnya kalau kalau belum tercapai
ya dikejar lagi gitu. Kalau capek mungkin mentok dikit, istirahat bentar sambil lihat-lihat kompetitor gitu. Siapa tahu bisa ada konten yang kita amati tiru lalu modifikasi. Gitu. Semoga menjawab ya. Ada yang jawab nih. Ada yang jawab lagi. Ada yang tanya, sorry. Kak, pas pertama kali apply kan belum ada pengalaman. Jadi isi CV-nya apa aja ya, Kak? Soalnya saya juga pemula banget. Oke, teman-teman. Ya, ini em, pahitnya ya bekerja di Indonesia gitu. Kita tahu kalau untuk ngelamar magang aja tuh kita harus ada pengalaman magang sebelumnya gitu. Padahal kita mencari magang supaya dapat pengalaman. Tapi ya itu minusnya gitu. Sekarang kerja di Indonesia seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya pengalaman di CV-nya, mungkin ya untuk mencari pengalaman pertama tuh bisa menawarkan diri ke UMKM-UMKM baru yang mungkin gaji atau dapat income dari UMKM tersebut, tapi teman-teman dapat portofolio yang bisa dicantumkan di CV gitu. Atau mungkin kalau Kak Sondang ini sempat ikut eh, aktivitas kayak himpunan di kuliah atau komunitas atau volunteer, itu juga boleh banget dimasukin ke CV gitu. Yang penting ada outputnya, yang penting ada konten yang beneran publish di sosial media gitu. Semoga menjawab ya. Ada nih kata Kaziana ya, karena kan mungkin POV-nya Kaziana tuh dari seorang brand owner gitu ya, beberapa fresh graduate mau bergabung jadi tim, tapi sosmednya belum pada ahli, jadinya harus turun tangan tuh Kak Ziananya atau brand ownernya. Tapi menurut aku sih justru ya kalau ketemu UMKM baru tuh harus bener-bener disupport gitu, itu adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan dan juga melatih skill sosial media kalian. Bahkan bukan cuma sosial media doang ya. Mungkin nanti kalian akan belajar soal marketing, promo, KOL, campaign, dan lain sebagainya gitu. Gitu, teman-teman. Ada juga nih, Jo. Unpaid internship banyak, yuk bisa yuk. Aku juga nggak ada pengalaman, tapi sekarang keterima di 8 tempat terhitung. Wih, keren banget nih, Kak Rajwinder. Iya benar, mungkin ya untuk benar-benar newbie atau pemula yang sama sekali belum ada pengalaman, tapi tertarik ingin belajar, mungkin opsi untuk unpaid internship ini bisa dicoba, tapi aku sebenarnya tidak mewajarkan ya unpaid internship ini, karena kan kita tetap bekerja gitu ya. Tapi kalau unpaid internship-nya WFH, remote, mungkin bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Untuk dapetin si pengalamannya gitu ya. Nah, benar-benar nih. Oh tuh, Kak Rajvinder, ayo guys, kita volunteer, ada internship, ada gitu lah. WFH lah gitu, mungkin bisa dicoba ya, teman-teman. Gitu. Ada lagi yang tanya, Kak, saya kan pernah jadi sosmed associate. Nah, saya pernah dikritik sama atasan. Kenapa kontennya jelek banget? Nah, solusi dari kakak, evaluasi apa yang harus aku ambil? Oke, pertama-tama aku selalu pengen kasih disclaimer ya. Tapi susah sih kalau sama atasan atau user ya. Maksudnya, kayak atasan atau user tuh juga nggak ada hak gitu untuk ngejudge konten itu jelek atau nggak ya, teman-teman. Karena lagi-lagi yang menilai konten kita jelek atau bagus itu beneran si audiens gitu, si followers yang menikmati konten kita. Tapi kalau misalnya bosnya atau atasannya kekeh, kenapa sampai bilang kontennya jelek, mungkin yang harus dievaluasi adalah matriksnya gitu. Kalau matriksnya kan kelihatan tuh dari sebuah konten yang diposting tuh kira-kira yang likes berapa, yang komen berapa, yang share berapa, yang save-nya berapa. Coba dicari tahu aja gitu. Intinya benar-benar yang harus dievaluasi matriksnya pertama-tama gitu. Kalau misalnya matriks udah dievaluasi, terus ternyata konten berikutnya masih jelek, berarti strategi kontennya yang harus diganti. Strategi kontennya benar-benar yang kayak mungkin konten pilarnya harus dirombak, mungkin KPI-nya harus diperbarui gitu. Terus juga mungkin dari segi visual, copywriting itu harus diperbarui juga gitu. Gitu ya, semoga menjawab. Atau paling mudah sih harusnya ya kalau kalian punya atasan atau user yang bertanya-tanya gitu kenapa
kontennya jelek, ya harusnya di brainstorming juga sih. Apakah punya solusi atau strategi, intinya harus banyak diobrolin, dikomunikasiin gitu ya teman-teman. Nah nih, ada yang ngomong yang jadi affiliate suka post konten promosi pakai video ori juga bisa banget loh dicantumin di CV, soalnya marketing juga. Apalagi kalau udah collab sama brand, bener banget teman-teman. Ya ya bener-bener. Kalau mau jadi social media spesialis emang langkah paling mudahnya itu sih bikin konten ya, bikin konten terus di-upload di sosial media. Menurut aku itu sih, itu juga udah jadi portofolio gitu, nggak harus nunggu kerja sama brand apa dulu baru, oh ini nih portofolio aku gitu. Nggak harus selalu kayak gitu. Bedanya sosmed management, sosmed marketing, sosmed spesialis ini apa? Apakah ini semua satu orang job desk-nya? Sayangnya semua, kebanyakan sih di Indonesia sosial media spesialis, si role sosial media spesialis itu emang satu orang gitu. Jadi kayak palu gada. Iya kalau si eh, apa si orangnya bisa ngedit video, dia bakal sekalian juga gitu ngedit video. Terus kalau misalnya si orangnya tuh bisa em, apa jadi talent gitu ya, ya mau nggak mau pasti juga jadi talent gitu. Kebanyakan yang aku temuin di pasar kerja Indonesia tuh seperti itu sih sebenarnya ya Kak. Gitu. Jadi sosial media spesial tuh udah terbiasa jadi palu gada sih. Cuma aku harusnya sih bisa ya kita menyuarakan gitu kalau sosial media spesialis itu bukan satu role doang gitu. Ada content creator, ada video editor, ada copywriter gitu yang idealnya sih masing-masing tuh punya job desk yang berbeda gitu. Nggak palu gada. Gitu. Ada nih kata Kak Alfa kalau enggak bikin dummy project aja soalnya Porto juga suka ditanya bener. Nah dummy project itu sebenarnya yang udah kalian bikin ya dari tugas-tugas yang em, kalian posting di LinkedIn, yang kalian kerjain dari sesi-sesi sebelumnya itu juga bisa masuk ke dummy project gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak Adifa, dari Diki Boleh. Ramdhani. Apakah ada nilai positif atau menguntungkan dan negatif atau merugikan dari kompetitor sendiri? Jika ada, keduanya sebutkan, Kak. Maksudnya gimana Kak? Boleh diulang nggak? Oke, ini di kolom Q&A. Apakah Mhm. ada nilai positif dan negatif dari kompetitor sendiri? Jika ada, keduanya sebutkan, Kak. Oke, mungkin kalau sisi positif dari kompetitor mungkin ya, dengan kita tahu kompetitor kita siapa, terus kita benar-benar ngepoin, kita ngeriset kompetitor kita seperti apa, keuntungannya adalah kita bisa tahu celah atau sesuatu yang belum mereka bikin gitu. Jadinya bisa kita bikin deh, sesimpel itu gitu. Kalau negatifnya mungkin ya, kadang-kadang sih aku menemukan sosial media spesialis itu yang cepat minder gitu, gara-gara misalnya kompetitor akunnya lebih naik, terus juga lebih tinggi engagementnya gitu tuh minder mungkin ada gitu karena kan pasti kepikiran ya soalnya kalau output dari sosial media spesialis itu pasti mudah dilihat mudah di track gitu soalnya numbersnya muncul di sosial media semua orang bisa lihat gitu semua orang bisa ketahuan kalau ini kontennya ternyata numbersnya B aja ya gitu oh ini numbersnya kurang nggak sebanyak kompetitor A gitu jadi sesimpel itu aja sih sebenarnya kalau secara sederhana itu aja sih kelebihan dan kekurangannya semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya, Kak Diki tadi. Oke, sekalian itu menutup sesi Q&A kita pada malam ini. Wah, dari tadi kayaknya panas banget nih ya para peserta pada nanya. Mungkin masih ada banyak banget yang pengen ditanyain. Teman-teman bisa leave komentar atau pertanyaannya di link Slido. Nanti Syahid bantu untuk share link Slido-nya. Jadi kalau misalnya nggak sempat untuk tanya ke Adifa saat ini, bisa ditaruh di link Slido. Nanti bakalan dijawab sama tim dan juga sama Kak Diva ya kalau sempat. Nah, itu Asyahid udah share juga ya. Nah, untuk sesi Q&A kita sudah akhiri sampai di sini karena udah jam 9 juga Ya ya, Kak. betul betul Tapi betul. sebelum itu aku pengen nanya nih, mau absen dulu atau pengumuman dulu? Iya boleh boleh nih. Karena kayaknya lagi banyak mahasiswa yang pengen sertifikat nih, Kak Diva. Oke, pengumuman absen.
barengan. Barengan agak sulit ya, Kak Zena. Yang mana aja Yang mana? gas katanya. Oke, nggak sabar pengumuman. Oke, kalau kayak gitu mungkin pengumuman dulu ya, karena kemarin ini teman-teman Karinex itu aktif banget, terus Wow, semangat banget. Nih, dari Kak Adifa pengen kasih apresiasi buat teman-teman. Nah, kira-kira siapa? Ada yang bisa tebak? aku deg-degan juga ngasih taunya. Jadi, Selamat em, belum, Rifki. aku ini ya, apa maksudnya aku dibantu em, sama Asyahid, juga mungkin Kak Azalia juga ikut ngebantu untuk pemilihan pemenangnya. Jadi ini bukan cuman aku doang yang milih ya teman-teman, ini eh, objektif lah gitu penilaiannya. Aku pilih dua orang pemenang itu, Kak Diva sendiri. Aku pilih pemenangnya yang pertama itu adalah em, siapa ya? Siapa yang pertama adalah Kaziana Nurhilda. Satu itu. Terus yang kedua adalah ini juga cukup aktif sih aku rasa dan tugas-tugasnya aku juga suka gitu. Terus yang kedua adalah dari Kak Rajwinder Kaur gitu. Jadi dua orang tadi dari Kak Rajwinder dan Kak Ziana akan dihubungi nanti mungkin dibantu oleh Asyahid untuk diproses lebih lanjut gitu untuk hadiahnya gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang udah aktif selama sesi berlangsung. Aku benar-benar appreciate banget dan aku terharu sedikit tapi ya udahlah aku happy gitu intinya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman gitu. Oke, selamat Kak Ziana sama Kak Rajwinder ya. Jadi ini dibantu juga sama panitia di tim Karir Next gitu ya, ngelihat aktif bertanya, kemudian aktif mengerjakan tugas, tugasnya juga bagus banget, keren banget, niat banget. Sebagai contoh juga teman-teman bisa dilihat ya, karena biasanya orang yang sukses itu orang-orang yang semangat. Jadi teman-teman harus semangat ngejalanin pembelajaran kali ini ya. Meskipun untuk sesi sosial media marketing udah selesai, tapi kita masih panjang teman-teman, masih ada 10 pertemuan lagi ke depan sampai 18 November. Untuk minggu depan kita akan mulai masuk ke e-commerce marketing. Jadi teman-teman yang pengen belajar soal gimana caranya ngatur toko di e-commerce ya kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga sering dipakai ya, Adifa ya, di brand-brand besar terutama kita datangkan langsung nih dari Blibli dan Bukalapak. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari mereka, udah expertnya, udah pengalaman beberapa tahun juga untuk atur e-commerce. Nanti teman-teman bisa belajar dari mereka. Teman-teman yang mungkin masih bingung mau kemana gitu ya, mau masih meraba-raba, bisa tetap ikutan. Dan jangan lupa untuk dapetin sertifikat, tetap harus hadir ya teman-teman. Jangan sampai lupa nanti absen. Oke, sekian untuk pengumumannya. Nanti untuk Kak Rajwinder dan Kaziana akan dibantu oleh Asyahid untuk pengiriman hadiahnya. Oke, selain itu juga thank you banget Kak Adifa buat 4 sesi ya. Selama 4 sesi, Betul, betul. Kak Adifa bantu kita, teman-teman untuk belajar soal sosial media marketing. Bukan cuma teman-teman, tapi aku juga gitu ya kan ikutin dari awal gitu ya. Belajar banyak banget Kak Adifa buat growing Karinex juga nih teman-teman yang pengen kasih masukan juga ke Karinex boleh banget. Bisa ngechat ke Kareva, admin kita, ataupun ke sosial media. Nah, untuk absen juga udah di-share teman-teman di sini. Kemudian juga yang via YouTube juga tetap ya. Nanti di linknya bakalan di-share sama dibantu sama Asyahid. Kalian jangan lupa untuk absen. Dan link absen akan ditutup otomatis besok pukul 9 pagi. Jadi masih panjang teman-teman. Di sana juga ada form masukan Adifa untuk para pemateri. Kemudian juga para panitia supaya Karinak bisa meningkatkan kualitas produknya gitu ya untuk pembelajaran kita juga seperti itu.